Rasulullah mengancam rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran lebih buruk dibandingkan dengan kuburan yang tidak pernah dilewati. Maukah kalian aku ajak bisnis di mana bisnis itu tidak akan merugikan kalian, kalian tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Allah kasih bonus, Allah kasih jaminan, karena yang menjamin itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, yang dirahmati Allah, para imam Masjid Sahil, subhanallah, sahabat ilmu rupanya, yang saya hormati dan saya muliakan Pak Yai Ihsanuddin. Semoga Allah memanjangkan usia Anda, Allah berikan barakah, dan barakah ilmu beliau mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, amin. Para ibu-ibu, para jamaah, serta anak-anakku sekalian, ini semuanya kelihatannya puasa anak-anak ini. Nah, lagi puasa semua ya? Ini puasa semua ya? Masya Allah. Ini yang paling kecil puasa anak? Puasa juga? Sudah berapa tahun? Wah, Masya Allah. Ini cikal bakal yang akan mendoakan kalau kita sudah mati nanti, Pak. Hidup ini sebenarnya kadang-kadang capek. Hidup ini lelah. Maka karena kita manusia ini suka capek dan suka lelah, Allah menyuruh kita istirahat. Kalau Al-Quran menginformasikan untuk kita, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur kita itu istirahat sebenarnya. Tetapi kenapa kemudian tidur kita tidak bisa membuat kita istirahat? Malah setelah tidur, bangun tidur kita malah capek. Kenapa selepas tidur kita malah pusing? Karena memang sebelum tidur persoalan kita bawa tidur. Coba ibu, wah ini kelihatan puasa sekali ini. Biasa kalau di sini bukanya jam berapa ibu? Bukanya jam berapa? Apa nunggu azan? Kalau ibu biasa buka puasa azan zuhur apa maghrib? Enggak, perasaan azannya sama gitu. Ibu, kalau boleh saya tanya, ibu kalau disuruh milih sama Allah, milih kaya apa miskin? Milih kaya apa miskin? Pak, pilih kaya apa miskin, Pak? Kaya. Karena yang dipuji oleh Al-Quran itu orang kaya. Ratusan kali Allah menyebutkan kata infak. Dan yang bisa berinfak itu hanya orang kaya. Kaya itu kata sifat, bukan kata kerja. Artinya apa?
Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita jadi orang kaya. Lihatlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdurrahman bin Auf itu triliuner. Uthman bin Affan 2/3 harta Madinah itu punya Uthman. Lihatlah sahabat Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang kaya. Kenapa Al-Quran itu menginformasikan tentang kaya? Karena kalau tidak kaya, kita tidak bisa bangun masjid Sahil. Ibu tidak diberikan kekayaan karena kaya itu relatif. Yang Allah ajak di ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, bukan orang kaya saja, bukan orang miskin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Allah mengajak orang-orang beriman itu. Siapa orang beriman? Kita ini orang beriman. Orang yang hadir di masjid ini orang beriman. Ke-Ihsan orang beriman, Ustadz ini siapa namanya? Ustadz Irham orang beriman. Terus tadi yang baca doa itu, yang mimpin doa khatmil Quran itu orang beriman. Yang hadir di masjid ini semuanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak beriman tidak mungkin mau hadir ke tempat ini. Karena iman yang memanggil kita masing-masing, maka kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Kita makmurkan masjid ini, dasarnya apa? Dasar kita adalah beriman kepada Allah. Maka mari jadikan masjid ini sebagai tempat pijakan bagi kita bersama, bahwa setiap orang yang beriman pasti hatinya terpaut kepada masjid. Dasar keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai panduan kita adalah Al-Quran. Kita tahu betul bahwa Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita hari ini berkumpul bersama pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi sejarah panjangnya Al-Quran itu tidak ujuk-ujuk turun. Ini saya udah 35 tahun ceramah. Biasanya saya ceramah disiapin minum, Ustaz. Ini tumben saya ceramah kok nggak ada minuman ini. Katanya panitia Masjid Sahil baik, kok nggak ada minuman ini. Sebentar saja ya. Saya ceramah berapa menit Pak Kiai Ihsan? Sebab biasanya kalau udah bicara tentang tafsir dan takwilul Quran itu lama. Ada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti doa ini dari Nabi, silakan nanti dibaca buat anak-anak ibu. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, jumlah sahabat Nabi kurang lebih 124.000 sahabat Nabi. Yang dikenal namanya hanya 9.000. Yang menjadi periwayat hadis itu tidak lebih dari 1.200. Yang bisa didengarkan fatwanya dari sahabat hanya 130 orang saja. Dan uniknya sahabat Nabi itu yang bernama Abdullah kurang lebih 320 orang. Dari 320 orang itu hanya 120 orang yang begitu dekat dengan Nabi. Dan dari 120 sahabat yang bernama Al-Abadillah, kenapa disebut Al-Abadillah? Namanya Abdullah. Hanya 5 orang yang paling masyhur. Satu Abdullah bin Umar bin Khattab, kedua Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Ketiga bernama Abdullah bin Amr bin As, putranya panglima perang. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud, seorang penulis Quran. Yang kelima namanya Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Salah satu sahabat yang paling alim itu namanya Abdullah bin Abbas. Kenapa beliau alim? Karena Nabi mendoakannya secara khusus.
Jadi ketika Abdullah bin Abbas ini masih kecil, Nabi memegang kepalanya dan berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, dipegang kepalanya. Nanti boleh ibu baca doa ini karena doa ini ma'thur secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pegang kepala anaknya. Allahumma, ikuti bacaan saya, bismillahirrahmanirrahim. Pegang kepala anaknya, jangan yang di sebelahnya. Yang sebelahnya lagi demam semua ini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Jadi kalau bapaknya Ustadz, pegang kakinya. Ngapa pegang kakinya? Suka hilang. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih. Apa itu faqih? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, makna faqih itu adalah faham. Ya Allah, jadikan anak ini faham dalam beragama, wa 'allimhu bit ta'wil, dan berikan dia pengetahuan tentang ilmu ta'wilul Quran. Atas doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Abdullah bin Abbas Allah jadikan sebagai salah satu sahabat yang paling faqih dan paling alim di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir serta takwilnya. Kita lihat takwil Al-Quran yang beliau sampaikan ketika beliau menafsirkan ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Para ulama tafsir yang lain menafsirkan orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ternyata berbeda dengan takwil dan tafsir dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Kata atau ayat ini hanya dikhususkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, dan tidak ada makhluk di muka bumi ini dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir nanti di yaumil qiyamah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kefakihan beliau nampak. Maka yang mau saya sampaikan, ini saya sangat berbahagia duduk di antara para jamaah, duduk di antara ibu-ibu sekalian, duduk di antara anak-anak yatim, anak-anak pondok pesantren yang insya Allah setiap harinya selalu berkaitan tentang Quran. Saya sangat bahagia karena mendengar jarang di masyarakat kota, ya, jarang di masyarakat kota hari ini sibuk dengan Quran. Kita sibuk dengan apa? Nih, Haji Komarudin. Haji Komar sibuk dengan apa? Kerja. Sibuk dengan? Ibu sibuk dengan ini apa? Fulus, cuan. Mafi fulus, mafi mulus. Tidak ada fulus, tidak mulus. Sekarang Allah mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Quran. Latar belakang turunnya Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi pada usia 40 tahun. Kapan wahyu pertama itu turun? Tanggal 17 bulan Ramadan. Masyarakat Arab kebiasaan dulu. Ini sering teman-teman nanya, Ustadz, apakah memang masyarakat Arab itu disebut jahil, itu memang bodoh-bodoh? Al-Quran membedakan antara kalimat bodoh dengan jahil. Kenapa umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah itu disebut dengan orang jahil, sementara Quran menyebut kata safih? Kata safih itu artinya orang yang bodoh. Tetapi makna jahil itu adalah orang yang bodoh tentang nilai ketuhanan. Katanya masyarakat Arab itu tidak bisa baca dan tulis, iya, tetapi tidak semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbiasa membaca dan menulis karena kehidupan masyarakat Makkah pada waktu itu tidak terbiasa membaca dan menulis. Tetapi masyarakat Madinah sudah bisa baca nulis, sudah bisa.
Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah tempat bernama Jabal Nur, yang pernah haji dan pernah umrah insya Allah tahu Jabal Nur itu, kalau naik itu kurang lebih sekitar 2 jam naiknya. Dari bawah naik ke Jabal Nur, tepatnya ke Gua Hira, tempat wahyu pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau naiknya 2 jam, kalau turunnya bisa 2,5 jam. Kenapa lama? Karena posisinya yang curam. Biasa kalau posisi turun itu melawan gravitasi bumi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira itu bukan hanya malam itu. Rasulullah 13 tahun bolak-balik ke situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau bertahannuts. Apa itu tahannuts? Menyepikan diri. Kenapa menyepikan diri? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebingungan. Kenapa bingung? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan masyarakat Arab, walaupun sebelumnya ada agama namanya agama Hanif yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail alaihi salatu wassalam, tetapi ribuan tahun tidak ada kenabian. Nanti saya jelaskan silsilah kenabiannya. Kenapa di tanah Makkah tidak ada kenabian? Nah, ini anak-anak ini biar serius dulu, ya, biar serius dulu, biar belajar Quran ini, sejarah-sejarah Al-Quran. Bang, sudah berapa kali hatam? Hah? Sudah berapa kali? Belum? Baik, kalau belum, kalau Mobile Legend sudah juz berapa, Bang? Anak-anak kita kalau ditanya juz berapa suka lupa, Pak. Tapi kalau Mobile Legend hafal ya? Hafal. Hah? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia 27 tahun, fadhal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia 27 tahun sudah berada di tempat ini, bolak-balik ke Gua Hira, 13 tahun lamanya, dari usia 27 tahun sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang sering dibaca oleh kita, Iqra. Siapa yang datang? Yang datang adalah Jibril alaihi salatu wassalam. 600 tahun sudah Jibril tidak pernah turun. Kenapa tidak turun? Karena wahyu terakhir sebelum kepada Nabi turun kepada Isa alaihi salatu wassalam. Wahyu terakhir itu turun kepada Isa, dan bukan di kota Makkah, tapi di Yerusalem, di Filistin, di Palestina. Ketika wahyu itu turun, dan itu turun di kota Makkah, turun pada tanggal 17 bulan Ramadan, dipegang oleh Jibril. Rasulullah dipegang dari belakang, dipeluk dari belakang dan berkata, Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Rasul bertanya, ma'ana biqari. Saya mau baca apa? Kira-kira begitu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil tidak terbiasa membaca, apalagi menulis. Ketika Jibril yang datang memeluk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memeluk dari belakang, Rasul bertanya, ma'ana biqari. Yang harus saya baca apa? Dalam keadaan yang bingung dan takut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang. Pulang dalam keadaan takut, cemas dan khawatir. Orang pertama yang ditemui oleh Nabi adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid, atau Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Rasulullah dilihat oleh istrinya Khadijah dalam keadaan yang takut, cemas dan gemetar, apa kata Rasulullah kepada istrinya? Ya Khadijah, dathiruni, dathiruni, dathiruni. Berikan aku selimut, ya Khadijah, berikan aku selimut. Melihat keadaan Rasulullah seperti itu, Khadijah bertanya, ya suamiku, ya Muhammad suamiku, apa yang terjadi denganmu? Di tengah subuh yang sangat dingin, di kota Makkah yang dingin, Rasulullah pulang dalam keadaan takut. Badan Rasulullah bercucuran keringat, meminta selimut kepada Khadijah. Selepas itu kemudian Rasulullah bercerita, ya Khadijah, barusan aku didatangi oleh seseorang yang tinggi besar memelukku dari belakang. Dan kemudian orang itu berkata, Iqra ya Muhammad.
Dan ayat yang pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal. Maka kemudian Khadijah, ini fungsinya istri salah satunya. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau cemas. Tenang saja wahai suamiku. Menghadapi ketakutan Rasulullah yang sangat luar biasa, Khadijah memberikan rasa tenang kepada suami. Nah, kira-kira nih, Ki Ihsan, kalau Ki Ihsan dalam keadaan sulit, nggak punya duit, istri datang nggak? Datang. Nanya nggak? Apa yang ditanya? Hah? Ya Ustaz. Kalau Ustaz lagi bingung nggak ada duit, cemas, cerita dengan istri, minta tolong sama istri nggak? Hah? Dibantu nggak sama istri? Hah? Dibantu. Bantu apa nih? Sebab di mana-mana dalilnya istri satu. Duit suami duit, duit suami duit, duit istri duit istri. Nggak ada ibu, nggak ada dalilnya duit istri duit suami, nggak ada. Saya ini kan orangnya sebenarnya suka guyon ibu. Saya lahir besar di Pontianak, cuma gedenya di Jawa Barat sama Jawa Tengah sama Jakarta. Nikah sama orang perempuan Jawa Barat. Coba perempuan mana di dunia ini kalau suaminya itu sulit keuangan kemudian datang, tenanglah suamiku. Haji Komar sama. Kalau punya masalah jangan cerita sama istri. Nah, di mana-mana yang namanya perempuan itu, yang namanya istri, yang namanya ibu itu adalah makhluk paling membingungkan di dunia. Coba, kalau kita marah sama anak, kita dimarahin nggak sama istri? Coba, Pak, kalau kita marah sama anak sendiri, dimarahin nggak? Kalau anak kita dimarahin orang lain, ibunya marah nggak? Marah. Tapi kalau ibu marahin anak, boleh nggak? Boleh. Ibu boleh marah sama anak, tapi anak tidak boleh dimarahin sama bapak. Berarti ibu membingungkan. Yang cari uang siapa? Bapak. Yang terima uang siapa? Nanti bapak minta uang, ibu kasih nggak? Wal kawujana. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan takut, tampillah Khadijah, wahai suamiku Muhammad, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, aku berada di sampingmu. Besok kita ketemu dengan sepupuku yang bernama Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu sepupu Khadijah binti Khuwailid dan seorang ahli Injil dan ahli Taurat. Tapi Injil yang asli, bukan yang hari ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Waraqah bin Naufal, apa kata Waraqah? Wahai saudaraku, wahai anak dari saudaraku, wahai suami dari saudari perempuanku, yang datang kepadamu tadi malam adalah namusun akbar. Ma makna namus? Makna namus yakni bimakna Ibraniyah. Di dalam bahasa Ibrani, namus itu artinya malaikat Jibril alaihi salam. Hadza namusun akbar. La ya'ti hadzal malaikah illa li nabiyyin illa li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun namus ini, melainkan dia akan turun. Allah utus kepada para nabi, Allah utus kepada rasul, dan termasuk kepada engkau wahai saudaraku Muhammad. Artinya apa? Bahwa wahyu ini Allah turunkan untukmu. Dan seandainya aku nanti masih hidup ketika engkau membawa risalah agama Allah ini ya Muhammad,
maka niscaya aku akan membantu perjuanganmu, aku akan membantu menyebarkan agama yang kau bawa ini Muhammad. Karena Jibril itu tidak turun kepada sembarang makhluk, melainkan orang itu turun, malaikat itu turun, Jibril itu turun, dan orang itu dipastikan akan menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, Rasulullah antara kebingungan. Kenapa Rasulullah bingung? Karena Rasulullah tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang akan dipilih oleh Allah menjadi nabi akhir zaman, yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Taurat, sebagaimana disebutkan di dalam Injil. Maka beruntunglah kita semuanya para jamaah, beruntunglah kita semuanya para kaum muslimin, kita dikumpulkan hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang Allah bawakan kepada beliau Al-Qur'anul Karim, yang sampai hari ini masih tetap kita baca dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Saya sangat tertarik dengan program di Masjid Sahil ini, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di masjid-masjid yang lain. Saya tadi cerita sama Haji Komarudin, sebenarnya kalau memang umat Islam ini kompak, masjid di kota Pontianak ini kurang. Kalau jamaahnya kompak, Masjid Sahil ini kurang besar, tapi jamaahnya ramai ya, alhamdulillah. Berarti kalau sholat subuh penuh sampai ke belakang ya, penuh sampai di luar Ibu. Iya, di luar nggak masuk-masuk maksudnya. Padahal Quran sudah menginformasikan untuk kita, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar disebut sholat subuh. Sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Mulai besok mudah-mudahan kita ini senang dan rajin sholat subuh. Berapa pahala sholat subuh? Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu fajar pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Kalau ibu mau pahala sebesar dunia dan isinya, besok jam 4 datang ke masjid. Kenapa masjidnya nggak ramai ke Ihsan? Mungkin yang azan subuh kurang pinter. Mestinya besok Masjid Sahil yang azan biasanya siapa ini? Yang biasa azan Masjid Sahil subuh siapa? Mas Nanang? Oh, Mas Nanang ya. Bang Ilham, ya Bang Ilham ya. Yang mana yang itu? Ya Bang Ilham, besok sebelum sholat subuh, nggak ada salahnya sebelum sholat subuh, sebelum azan, sampean umumkan para jamaah sekalian, jamaah Masjid Sahil, komplek Jamrud Villa Permai lah. Saya umumkan yang sholat subuh, insya Allah kita siapkan amplop 500.000. Penuh nggak? Penuh? Demi Allah pasti penuh Pak. Saya dari Siantan jauh-jauh pasti sholat ke sini Pak. Kenapa? Karena kita terlena dan kita menganggap bahwa mimpi itu adalah yang terbaik. Padahal yang muadzin sudah teriak, yang muadzin sudah bilang as-salatu khairum minan naum. Atau mungkin aja nadanya kebalik Bang. Cobalah Abang pikir-pikir, mungkin selama ini masjid kita tidak penuh karena Abang salah nada. Nadanya balik. Kalau selama ini kan mungkin as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur. Tidur semua rupa. Balik mulai besok ya. Ganti sikit. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur. Belum bangun juga, naikkan nada sikit. Nadanya tinggikan.
As-salatu khairum minan naum. Diajak ke surga tak mau. Atau cara paling terakhir, tiap rumah sambungkan mic dari rumah. Mic masjid sambungkan, pakai speaker tiap pintu rumah. Tapi masalahnya bukan di sini saja, Ibu. Di masjid saya juga sama. Alhamdulillah kalau Ramadan itu tarawih pertama penuh. Masjid saya itu, Masjid Nurul Fajr itu muat sampai 700 jamaah. Alhamdulillah penuh hari pertama. Tarawih pertama penuh. Sini sama Kiai? Hah? Sama? Hari ke-16? Emang tak berilah sama lah berarti ini. Jamaah tarawih pertama, imam tidak kebagian tempat. Saya di salah satu masjid itu selama kurang lebih belasan tahun, biarpun jauh-jauh dari luar negeri, saya pulang, Pak. Hanya karena istiqomah di satu masjid. Sebab saya ingat bahasa istiqomah ini memang berat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqomah. Karamah yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Apalagi istiqomah sholat berjamaah. Saya sholat pertama, saya sampai tanya sama pengurus masjid, ini jamaah dari mana ini? Jamaah kita Pak Kiai. Tumben ini, kan hari pertama. Oh iya juga ya. Ya udah. Jalan saya mana? Mohon maaf Pak Kiai lewat pintu samping saja. Kenapa? Jamaah penuh. Akhirnya saya balas dendam. Biar tahu rasa dia ini. Sholat berjamaah kok susah benar. Sholat jamaah tarawih pertama mereka masih kuat. Memang sengaja saya niatin begitu. Makanya ibu-ibu, saya di kota Siantan, salah satu imam yang paling dibenci dengan ibu-ibu. Ngapa Pak Ustadz? Kalau sholat lama, katanya. Mulai dari takbir saya medam. Allahu Akbar. Ibu-ibu udah ngeri di belakang tuh. Wah, ini tak balik-balik nampak nih. Colek dia. Dengan kawan sebelah, balik. Ngapa balik? Ini Ustadz Jen nih. Ngapa Ustadz? Lama. Jam 10 bawa jejak dia kata. Yang laku macam mana? Ustadz ini laku nih. Di kampung saya pasti laku. Saya lupa nama siapa? Ustadz Irham paling laku pasti di kampung saya. Apa pula? Kecepatan sholat tarawihnya 360 km per jam. Padahal baca Quran itu kaidahnya ada 3. Yang pertama tartil. Seperti apa tartil? Seperti bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil. Yang kedua tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tadwir. Yang ketiga hadar. Yang mana yang hadar? Yang macam peluru. Kecepatannya macam peluru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Nah, itu. Itu hadar. Sahkah salatnya? Sah. Selagi rukunnya terpenuhi. Suatu hari sahabat Ibnu Abbas itu cerita Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an ditakdirkan oleh Allah untuk sholat cepat. Kenapa sholat cepat? Karena ada urusan tertentu yang tidak memungkinkan. Dan itu satu-satunya sholatnya Ibnu Abbas yang paling cepat. Bagaimana dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Apalagi membaca Quran di dalam sholat pahalanya berbeda dengan di luar sholat. Ketika kita dalam keadaan sholat, bukankah kita sedang berbicara kepada Allah dan Allah sedang berbicara kepada kita? Kalau bahasanya orang Jawa itu niat sholat niku pan, hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah. Paham, Pak? Oh, di belakang bengong, apa ya? Salah sendiri. Hakikinya niat dalam salat kita itu adalah penghadapan kita kepada Allah. Apalagi yang sedang kita baca adalah kalamullah. Kalau seandainya Al-Quran itu satu ayat Allah turunkan kepada gunung, hancur gunungnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Saya kasih analogi yang paling gampang sekarang. Saya kasih cara pikir yang paling mudah. Ibu tahu batu es? Es batu apa batu es? Ya udahlah es batu, saya ikut ibu saja. Sebenarnya batu es. Es batu. Ibu ambil es batu yang sebesar ini, kemudian ibu letakkan di bawah matahari, berapa menit dia mencair? Berapa? Berapa menit dia mencair sampai habis? Tidak akan habis 5 menit. Paling tidak 7 sampai 8 menit dia baru habis. Itu es yang mudah mencair. Bagaimana dengan gunung batu? Bagaimana dengan gunung batu? Berapa ribu tahun baru bisa mencair? Tetapi ketika Allah menggambarkan, seandainya aku turunkan satu ayat dari Quran ini, kata Allah, aku turunkan kepada gunung batu ini, kata Allah, maka niscaya gunung batu ini hancur berkeping-keping, meleleh dia, kata Allah. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Al-Quran tidak Allah turunkan kepada gunung, karena seandainya diturunkan kepada gunung, gunungnya hancur. Bagaimana dengan hati manusia? Kita bandingkan, gunung itu begitu kerasnya. Dan seandainya Quran itu kita baca tetapi hati kita tidak lembut, maka niscaya hati ini lebih keras dibandingkan dengan gunung batu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang Allah gambarkan di dalam Quran, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran dalam Quran, hatinya lebih keras dibandingkan dengan batu. Yang Allah bandingkan au asaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dibandingkan dengan batu itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pelajaran untuk kita semuanya ini, yuk mari kita senangi Quran, kita cintai Quran, kita baca Quran, baik yang faham ataupun tidak makna dan tujuan itu, insya Allah Allah berikan pahala yang besar. Dan yang paling penting nih, ini ada tulisan di jendela ini. Bismillah, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud oleh Allah Iqra kitabak, baca kitabmu, apakah kitab Quran atau catatan amalmu? Sebagian ulama menafsirkan bahwa baca Quranmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kapan ini yang ditanya oleh Allah? Nanti di yaumil qiyamah. Baca kitabmu, baca Quranmu. Sebab apa? Quranmu akan menjadi saksi bagi amal perbuatanmu. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini baca catatan amalmu. Kita di yaumil qiyamah tidak bisa mengelak kepada Allah karena catatan amal kita bawa masing-masing. Ini nampaknya udah mulai lelah semua ini. Hah? Ada yang radio Papua enggak? Ada radio Papua, Ibu? Boleh setel sekarang, boleh, Ibu.
Saya rindu azannya sebenarnya. Makassar sudah azan. Ya udah kalau gitu kita berangkat ke Makassar saja ini. Ibu, kemarin ada yang nanya sama saya itu, Ustadz, kalau orang puasa mengeluarkan air mata batal tidak? Saya jawab tidak. Karena yang membatalkan puasa itu bukan mengeluarkan air mata. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa ya suami istri begini begitu dan beberapa hal. Yang saya tahu mengeluarkan air mata itu tidak membatalkan puasa. Ibu-ibunya langsung teriak, Yai, alhamdulillah, terima kasih jawabannya Ustadz, berarti puasa saya aman. Saya tanya, kenapa kamu mengeluarkan air mata di bulan puasa? Barusan makan bakso kepedesan Pak Ustadz. Khawatirnya ibu-ibu no. Bu, saya ini berapa hari ngantar istri ke pasar karena ada kepentingan, dengan tidak bermaksud apa-apa, untuk menghormati orang yang berpuasa Ramadan dan untuk menjaga muru'ah, izzatul Islam, kemuliaan Islam. Ibu-ibu yang tidak puasa, walaupun memang boleh tidak puasa karena halangan, tapi sebaiknya nggak usah makan bakso di pasar juga. Nggak dilarang sih, nggak dilarang. Itu haknya siapapun. Tetapi sebaiknya untuk menjaga kemurnian Ramadan dan menghormati bulan puasa serta menjaga kemuliaan diri, jangan sampai buka kemudian makan bakso siang hari di pasar lagi. Nggak dilarang. Cuma menjaga muru'ah, menjaga kehormatan umat Islam yang sedang berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang bertanya, Ustadz, saya senang baca Quran, tetapi saya tidak fasihah, lidah saya tidak fasih, tajwidul Quran saya tidak baik. Apakah saya masih dapat pahala? Iya. Ini kan ibu-ibu mungkin ada yang tahsin juga ya, ada program tahsin. Wah, luar biasa, luar biasa. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Abu Musa al-Ash'ari ini sampai oleh Rasulullah dibandingkan merdu suaranya sama dengan Nabi Allah Daud. Nabi Daud alaihissalam kalau baca Zabur, air yang sedang mengalir diam, angin yang berhembus diam, burung yang sedang terbang diam, makhluk yang namanya jin mendengar suara Nabi Allah Daud alaihissalam ketika membaca Zabur diam. Saking merdunya bacaan Nabi Daud dan saking indahnya Zabur. Dan bagaimana kalau yang membaca itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibaca adalah Al-Quran. Karena Al-Quran lebih mulia dibandingkan dengan Zabur. Bacaan Quran lebih indah dibandingkan dengan Taurat, lebih indah daripada Injil, lebih indah daripada Zabur dan kitab-kitab yang lain. Maka ketika ibu membaca Quran, kemudian khatmil Quran seperti tadi, diriwayatkan oleh beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan doa yang tadi, doa khatmil Quran, setidaknya ada 40.000 malaikat turun di sampingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi yang dibaca itu, walaupun kita nggak ngerti maksudnya, 40.000 malaikat turun bersama kita dan berdoa mulai tadi sampai nanti yaumil qiyamah. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang membaca dan mencintai Quran. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadabburi Quran? Apakah kalian tidak mempelajari Quran? Karena Al-Quran itu adalah bacaan yang paling indah. Tidak ada kalimat yang lebih sempurna selain kalamullah. Dan tidak ada ayat yang lebih sempurna selain daripada Al-Quran. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti kalau ibu pulang ke rumah, biasakan dua hal kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tanggamu dengan dua perkara. Pertama, jangan lupa engkau sholat. Yang kedua, bacalah Quran.
Boleh menghiasi rumah kita dengan sebaik-baik mungkin. No, rumah Haji Komarudin kan cakep no, bagus. Tetapi lebih bagus lagi dan lebih indah lagi kalau rumahnya dihiasi pertama dengan salat, dan yang kedua hiasilah dengan bacaan Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa makirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Ya Aisyah, barang siapa yang senang baca Quran, mencintai Quran, senang dengan Quran, mencintai Quran, hidup bersama Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah jadikan kehidupannya tenang, aman, bahagia. Allah jauhkan dari kesulitan, Allah jauhkan dari musibah, dan Allah dekatkan ketentraman dalam hidup. Tuh. Dan yang kedua, ada orang yang senang baca Quran tapi tidak fasih, tajwidnya tidak baik, tapi dia senang baca Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u. Ada orang yang senang baca Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yata'ta'u, terbata-bata dia baca Quran. Kenapa? Karena lidahnya lidah orang Indonesia, bukan lidah Arabi. Selagi dia sudah belajar dan dia belum mampu, udah baca yang mampu saja. Falahu ajrani, kata Nabi. Allah siapkan baginya masih 2 pahala. Enggak usah khawatir. Ustaz, bacaan saya belum baik, lidah saya belum sempurna Ustaz, huruf yang saya baca biasanya ada muru'ah. Kenapa muru'ah? Suka ketukar Pak Ustaz, antara sin dengan shin, antara sad dengan, antara ta dengan ta, antara ghin dengan waw Ustaz. Karena tidak sedikit yang baca ghairil menjadi wairil, baca an'amta jadi am'amta, alhamdu dibaca alkamdu. Wonten nggih? Wonten. Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Lah memang susah lidahnya, syak, berat. Mbah-mbah kita zaman di kampung nggih. Mbah-mbah kita dulu zaman di kampung, wong baca Fatihah itu sulit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya walaupun jauh sekali artinya antara alif dengan ain, sudah nggak mampu, lidahnya berat. Apalagi mungkin usia 70 giginya udah habis. Bismillah jadi shin semua, atau jadi tha. Bismillah, kok jadi bismillah? Giginya nggak ada. Ain diganti alif. Kalau bicara itu ya salah, karena ketika menjadi alamin bukan alamin, sudah berganti makna. Alamin maksudnya Tuhannya orang yang sakit-sakitan. Alamin beda lagi, Tuhan segenap alam. Alamin Tuhan orang yang sakit-sakitan. Tapi kalau memang dia tidak mampu, tapi dia berusaha semaksimal mungkin, memaksakan diri karena saking cintanya kepada Quran, apa kata Nabi? Falahu ajrani. Allah masih siapkan 2 pahala untuknya selagi memang tidak diniatkan untuk salah di dalam bacaan. Maka beruntung Masjid Sahil ini ada ustadz dan guru-guru ngaji, ada guru-guru kita yang siap mengajarkan ilmunya untuk kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita ini mencintai dan dicintai oleh Al-Quranul Karim. Dan pada puncaknya, karena mungkin habis ini masih ada acara lagi. Hah? Bisa wudhu enggak? Ada yang nanya kemarin, Ustadz, boleh enggak orang puasa kumur-kumur? Boleh? Sebelum zawal syams, sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Ya Ustadz, saya kumur-kumurnya pagi. Enggak apa-apa, tapi pakai sirup marjan Ustadz. Boleh enggak? Boleh enggak ibu-ibu gosok gigi? Boleh, tapi pagi sebelum zawal syams, sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Zuhur.
Tetapi jangan keseringan. Makruh, nggak membatalkan, cuma makruh kecuali ibu kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Bukan makruh lagi, yang satu dipertanyakan, kemana yang satu, kok nggak dikeluarin. Nah, ini waktu saya berarti kurang. Kalau masih 1 jam saya pulang saja. Masih 30 menit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, umat Islam di Indonesia ini 80% lebih. Penduduk Indonesia ini 270 juta. Muslimnya kurang lebih 220 juta. Tetapi kenapa sangat sedikit orang yang hafid Quran? Kenapa sangat sedikit orang yang menghafal Quran? Mungkin jumlahnya tidak lebih antara 3-4% dari Muslim Indonesia. Mari kita belajar kepada sebuah negara yang bernama Mauritania, yang biasa disebut Sangkuti. Nanti silakan buka. Mauritania itu Afrika di paling barat, negara Muslim Afrika. Di sana itu anak 12 tahun, kalau 12 tahun umurnya belum hafal Quran, itu aib bagi keluarga. Anak 12 tahun di Mauritania, Sangkuti. Adik sepupu saya menyelesaikan S2-nya di bidang ilmu fikih di sana, di Mauritania, dan S1-nya ulumul Quran, karena memang salah satu sanad Quran terbaik di sana. Di sana itu, ibu dengerin ya, kalau pengen anaknya menjadi ahli Quran dan penghafal Quran, bagi ibu-ibu yang masih muda, bukan yang 70 tahun, karena yakin 70 nggak bisa ngelahirin lagi. Nanti ibu-ibu muda mulai dari hamil, biasakan seperti ibu-ibu yang ada di Mauritania, mulai dari hamil 1 bulan pertama ibunya menghafalkan Quran untuk anaknya sambil dielus-elus sampai anak itu lahir. Mulai dia lahir sampai usia 4 tahun, anak itu selalu diperdengarkan setiap saat Al-Quran, karena ibunya rata-rata hafizah. Nanti usia 4 tahun anak sudah mulai diperkenalkan hafalan-hafalan. Dan ketika usia 12 tahun, anak-anak di Mauritania, di Sangkuti, 12 tahun sudah hafal Quran semuanya. Mutqin. Kenapa? Setelah kita tanya kepada ibu-ibu di sana, bukan hanya itu yang beliau jaga. Yang beliau jaga adalah makanan yang masuk waktu mulai hamil. Itu yang berat. Jangankan yang haram, Tuan Guru, yang makruh saja tidak kami makan, yang samar-samar saja tidak kami makan. Saya tanya, kenapa demikian? Karena setiap makanan yang kami makan akan diperas saripatinya menjadi darah, dan darah kemudian diperas lagi, dan itu menjadi cikal bakal kehidupan makhluk. Maka saya pastikan, dan suami, makanan yang saya makan adalah perkara yang halal, dari pekerjaan yang halal, dari hasil yang halal. Jangankan yang haram, yang makruh kami hindarkan. Kenapa? Karena 1 suap dari makanan yang haram, kata Nabi SAW, man akala luqmatan minal haram, barang siapa yang makan 1 suap makanan yang haram, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, Allah menolak salatnya 40 hari 40 malam. Itu 1 suap makanan haram. Bagaimana kalau yang dimakan itu 1 karung? Dan bagaimana kalau makanan haram yang dibawa ke rumah sampai ditangkap sama KPK? Karena ini menyangkut cikal bakal makhluk. Dan makhluk itu yang bernama manusia, dan itu anak kita, yang kelak ketika besar dialah yang akan mendoakan kita. Karena hari ini ada santunan anak yatim, saya sisipkan hadis Rasulullah SAW
Kabar gembira untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menyisipkan harta untuk anak-anak nih. Tuh anak-anak yatim, kan ada anak yatim ya yang hadir ya. Yang ibu siapkan rupiah demi rupiah untuk anak-anak ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ibu dan bapak yang nyiapin itu? Ana wa kafilul yatimi. Aku, kata Nabi, dan orang yang menjadi penyantun anak yatim fil jannati hakadah, kelak di surga seperti ini. Wa asarah bis sababi wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isarah dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah sedikit merenggangkannya. Ibu yang sudah menyiapkan santunan untuk anak yatim, untuk anak-anak yang tidak mampu, Allah berikan pahala besar. Insya Allah harta ibu tidak akan berkurang, rezeki ibu tidak akan berkurang, harta ibu tidak akan berkurang, malah sebaliknya Allah akan menambah dan menambah. Ibu jangan khawatir ketika mengeluarkan rupiah demi rupiah untuk anak-anak ini, Allah akan mengganti dengan lebih baik. Niatkan pahalanya Allah alirkan untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Harta yang ibu infakkan, bapak infakkan hartanya untuk anak yatim hari ini, insya Allah itu akan menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah kelak. Apalagi sempurnakan puasa kita dengan bertarawih, dengan bertadarus Quran. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang senang dan mencintai Quran? Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu warda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kalian kelak di yaumil qiyamah. Yang senang baca Quran, yang cinta bersama Quran. Menghatamkan Quran itu sebenarnya mudah, sangat mudah, sangat mudah. Al-Quran berapa juz? 30. Satu bulan berapa hari? 30 hari. Berarti satu hari kita bisa menghatamkan Quran. Satu hari bisa ambil 1 juz. Caranya, sholat berapa waktu? 5 waktu. Cara membacanya, habis duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. 1 bulan selesai khatam Quran. Kalau 2 lembar. Kalau ngambil 1 lembar, 2 bulan khatam. Rasulullah mengancam rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran, lebih buruk dibandingkan dengan kuburan yang tidak pernah dilewati. Gelap, banyak harta, gelisah, banyak uang, tidak tenang. Kenapa? Al-Quran obat. Kalau boleh milih, ibu, apakah ibu senang anaknya yang ahli Quran atau ahli bisnis? Pak, lebih senang anaknya ahli bisnis atau ahli Quran? Ahli Quran. Ahli Quran. Kenapa ahli Quran? Karena setiap ayat yang Allah bacakan, yang kita bacakan dari satu ayat, dari satu huruf. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah? Tidaklah kalian membaca alif lam mim, itu 1 huruf, bukan alif lam mim itu 3 huruf. Kata Ali bin Abi Thalib, 1 huruf Allah datangkan kebaikan 10. Alif 1, lam 1, mim 1 berarti 30. 1 huruf 10. Alif dapat 10, lamnya dapat 10, mimnya dapat 10. Berarti yang baca alif lam mim, Allah lipat 30. Setiap 10 Allah lipat 10. 10 kali 10 berapa? 100. 100 kali 3, 300. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Belum sempat tutup, ada yang datang ngobrol, tutup. Simpan dulu Qur'annya kalau penting.
Kalau tidak penting, tamunya silakan mundur dulu. Waktu yang paling tepat kapan? Ba'da maghrib. Kalau untuk apa anak biar menghafal Quran, paling mudah saya kasih cara. Sebelum sholat subuh, bangunkan anaknya. Bangunkan anaknya sebelum sholat subuh. Kalau perlu mandi, mandi dulu, habis sholat sunat, kemudian membaca Quran. Insya Allah Allah mudahkan. Allah mudahkan hafalannya. Allah mudahkan hafalannya. Nah ibu, karena mungkin ibu habis sholat subuh banyak kegiatan. Bapak-bapak habis subuh banyak kegiatan. Oh ngopi aja. Sini apa aming pak? Di rumah apa di warung aming? Oh di masjid. Tiap subuh. Mulai besok kita ke sini saja. Di aming berapa ribuan? Kita angkut dari Santan sini semua. Ada yang selalu menyiapkan kopi. Selalu menyiapkan. Masya Allah, mudah-mudahan jadi sedekah yang terbaik. Dan saya boleh tanya sama yang sedekah kopi tiap subuh? Ada? Tak boleh sebut nama ya, karena kopi saja. Kalau 10 juta boleh sebut nama? Kira-kira selepas sedekah selama berbulan-bulan di sini, hartanya berkurang tidak? Hartanya berkurang gara-gara sedekah? Miskin gara-gara sedekah? Tidak akan. Itu janji Allah. Siapapun orang yang beriman yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Alhamdulillah, kurang berapa menit lagi? Terakhir, saya sangat percaya dan meyakini Al-Quran. Tuh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah itu mengajak kepada kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Pertanyaannya untuk Pak Kiai, Pak Kiai Ihsan, Pak Kiai punya mobil? Aduh sayang. Siapa yang punya mobil? Wah, ini Pak Haji Komar ini tadi jemput saya ini. Pak Komarudin, Allah menantang saudara, no. Cuma nggak ngomong ini aja sama Jibril. Jibril, bilangin sama Haji Komar, tidak akan disebut atau tidak akan memperoleh kebajikan harta di jalan Allah kecuali telah menginfakkan harta yang paling dicintainya. Pak Haji Komar punya motor, punya mobil. Lebih cinta mobil apa motor? Waduh, jadi keringetan nih. Hah? Lebih cinta mobil. Kenapa tidak diinfakkan kata Allah? Yang bicara Quran loh. Kasihan ke Ihsan gak punya mobil. Allah ini menantang kita semuanya. Orang yang merasa iman sama Allah, jamaah Masjid Sahil yang merasa iman sama Allah, yuk bisnis sama aku kata Allah. Di ayat yang berbeda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, jamaah Masjid Sahil semuanya, maukah kalian aku ajak bisnis di mana bisnis itu tidak akan merugikan kalian, kalian tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Allah kasih bonus, Allah kasih jaminan, karena yang menjamin itu Allah. Bisnis pertama, iman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya iman. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Ini yang berat nih, bi amwalikum, dengan hartamu.
Saya pernah kejadian kemarin sebelum umroh, saya umroh kemarin sekitar sebulan yang lalu tepatnya. Saya punya uang hanya untuk istri saya. Karena setiap belanja, istri saya selalu bilang begini, Bi, saya mau umroh. Insya Allah itu adalah hidayah dari Allah. Saya bilang, berangkatlah. Abi ada uang? Ada. Padahal waktu itu saya pegang uang tidak cukup. Besoknya dia tanya lagi, Bi saya mau umroh. Berangkatlah. Uangnya ada? Ada. Dari mana Abi dapat? Saya mau bisnis dulu. Wah bisnis kan lama. Enggak. Kalau sama Allah cepat. Istri saya belum paham. Istri saya belum paham. Akhirnya besoknya, Bi, betulkah saya mau umrah? Iya. Uangnya cukup? Cukup. Hanya untuk istri saya. Sore itu saya ajak istri saya tanya, Umi punya uang? Punya. Berapa? 2 juta. Baik. Umi pengen cepat umrah? Iya. Kesini kan 1.500.000. Diam dia. Kalau kira-kira ibu mau? Pahalanya belum jelas nih. Tapi saya yakin kepada Quran. Kata Allah, aku tidak akan membuat kalian bangkrut dengan bisnis ini. Itu perintah Quran. Akhirnya saya tanya sama istri saya, simpan yang 500, yang 1.500.000 saya ambil. Mau dikemanain? Yuk kita berangkat. Di sana ada panti asuhan, di sana ada fakir miskin. Insya Allah ini bisa dinikmati oleh mereka. Niatkan apapun niatmu kepada Allah, Allah pasti akan mendengarkan. Karena Allah tidak akan rugi karena bisnismu dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah membuatmu rugi. Di sore itu dengan mengucapkan bismillah, uang yang 1.500.000 istri saya serahkan kepada pimpinan panti asuhan dan berkata, Pak Kiai, saya serahkan ini untuk Allah. Karena bisnis saya bukan dengan kiai tapi dengan Allah. Ketawa kiainya. Baik Ibu Nyai, saya terima. Mau saya doakan? Enggak usah. Kata istri saya, biar saya yang minta sendiri sama Allah. Karena saya pengen minta kontan sama Allah. Dalam hati saya antara iman sama nekat nampaknya ini. Kalau sempat gak dikabulin sama Allah, saya yang kena ini nanti. Atas izin Allah pulang saya. Istri saya nyolek. Gimana nih Bi? Kan saya sudah serahkan ke Allah. Udah besok lusa Allah kirimkan untukmu. Amin kata dia. Tapi saya yang cemas Pak Kiai. Aduh sempat ini habislah saya nih Allah. Atas izin Allah 2 minggu saya telepon travel di Solo. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Pak Yai, apa kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu? Bagian ini yang saya suka ini. Jadi gimana? Begini ya, istri saya mau berangkat umrah. Baik, saya tanya umrah paling mahal berapa? Karena bisnis sama Allah jangan tanggung. Bisnis sama Allah jangan tanggung. Yang paling mahal masih di kisaran $2.600. Baik. Untuk siapa Pak Kiai? Untuk istri saya. Udah sekalian dengan Pak Kiai. Saya tanya balik. Maksudnya? Sekalian berangkat dengan Pak Kiai. Serius nih? Iya dengan Pak Kiai. Tapi uangnya cuma $2.600. Iya nggak apa-apa. Pak Kiai yang berangkat saja sama ibu. Mendengar itu istri saya menangis. Serius Bi? Iya. Serius. Karena bisnis dengan Allah jangan tanggung. Karena Allah tidak akan pernah miskin gara-garamu. Tapi syaratnya yakin kepada Allah. Hakul yakin serahkan kepada Allah. Jangan tolah-toleh. Jangan habis nyerahin sama Allah nanya, kapan dikirimnya nih? Enggak. Allah pasti siapkan itu. Atas izin Allah, istri saya kemudian sujud syukur di rumah. Dan saya berangkat dengan istri. Sebelum berangkat ada yang telepon. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Katanya Pak Kiai mau berangkat umroh. Iya, saya mau sama istri ini
Begini Pak Kiai, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Yang bagian ini saya suka ini. Bener ini saya suka ini. Dari mana jalannya? Dia kirimkan untuk saya 10 juta. Kok bisa ngirim saya 10 juta? Karena pagi harinya saya ketemu dengan nenek-nenek. Setiap kali ketemu orang ini, saya pasti siapkan sedikit rezeki. Saya nangis di depan nenek ini. Nek, jangan doakan apa-apa untuk saya. Sebab khawatir doa saya tidak baik di hadapan Allah. Saya hanya menyisihkan sedikit. Dan setiap saya ngasih, nenek ini selalu bilang, nak, setiap aku melihat wajahmu, aku selalu melihat wajah almarhumah ibumu. Ibumu adalah orang ahli sedekah. Ibumu setiap hari selalu sedekah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling membencinya sekalipun. Besoknya lagi ada yang telepon saya, Pak Kiai, kirim nomor rekening. Untuk apa? Saya dengar Pak Kiai mau berangkat umrah sama ibu. Saya cuma minta satu permintaan kepada Allah. Tolong doakan saya sama orang tua saya secepatnya berangkat umrah. Rezeki sudah ada, tapi Allah masih belum memberangkatkan saya. Saya hanya modal 1.500.000. Allah berangkatkan saya dengan istri plus perjalanan pulang. Apa yang saya tangkap? Allah tidak akan miskin gara-gara memberikan sesuatu untuk hambanya. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Setiap rezeki yang ibu titipkan untuk orang lain, sesungguhnya Allah akan kembalikan untuk ibu dan bapak semuanya. Dari mana kita mengambilnya? Al-Quran. Man 'amila shalihan falinafsihi. Barang siapa yang berbuat baik, kata Quran, maka Allah kembalikan untuk dirinya. Yang sedekah 10.000, Allah kembalikan untuk ibu. Yang sedekah 1 juta, Allah kembalikan untuk ibu, ditambah lagi dengan bonus dan keuntungan yang berlebih. Mudah-mudahan masjid ini semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cintai Quran, maka insya Allah Al-Quran akan mencintai kita. Karena memang waktu kita sudah habis. Selepas ini ada santunan anak yatim, dan mari kita nanti minta didoakan sama anak-anak yatim ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang tua yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan harta kita sebagai harta yang halal, yang manfaat dari dunia dan akhirat, dan kelak kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini mencintai agama Allah dan mencintai anak-anak yatim. Oleh karenanya, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan waktu untuk saya. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan Masjid As-Sahil ke depan menjadi masjid percontohan di sekitar kita, dan mudah-mudahan di kota Pontianak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Yai Ihsan, kepada para pengurus, para imam Masjid Sahil, ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.